Mengapa Purbaya mengancam kalau tidak bisa bea cukai memperbaiki dirinya bisa dibekukan? Seperti Orde Baru dengan gaya khas ngomongnya. Dan saya akan mundur kalau bea cukai tidak berubah. Bukan malah berkata, kalau bea cukai tidak mampu memperbaiki dirinya, saya akan bekukan. Itu bukan pemimpin namanya, wahai Purbaya. Harusnya Purbaya bicara dong, kalau saya tidak mampu memperbaiki bea cukai maka saya akan mundur. Begitu baru pemimpin. Saya ingatkan Anda karena memang banyak yang terbius dengan citra yang Anda berikan di tengah publik yang haus akan melihat perubahan. Anda datang seolah-olah membawa perubahan, ternyata hanya omon-omon. Ada yang lucu ini dari Purbaya. Purbaya Yudi Sadewa, sang Menteri Keuangan kita. Dia mengancam akan membukukan bahkan membubarkan Dirjen Bea Cukai apabila tidak mampu memperbaiki diri. Bingung saya. Purbaya ini kan Menteri Keuangan, pimpinan dari Dirjen Bea Cukai, pimpinan dari Direktorat Bea Cukai. Mengapa bukan Purbaya yang memperbaikinya? Mengapa meminta Bea Cukai memperbaiki dirinya? Bukankah Bea Cukai itulah dirinya Purbaya? Karena Purbaya adalah pimpinan tertinggi di sana. Mengapa Purbaya mengancam kalau tidak bisa Bea Cukai memperbaiki dirinya bisa dibekukan? Seperti Orde Baru dengan gaya khas ngomongnya. Mengapa Purbaya tidak berkata saya akan mundur kalau saya tidak bisa memperbaiki bea cukai? Harusnya Purbaya mengambil sikap, dia sebagai pemimpin berkata, saya akan memperbaiki bea cukai dalam 3 bulan ini dan saya akan mundur kalau bea cukai tidak berubah. Bukan malah berkata, kalau bea cukai tidak mampu memperbaiki dirinya, saya akan bekukan. Itu bukan pemimpin namanya, wahai Purbaya. Itu omon-omon. Kalau saya ini jadi Menteri Keuangan, saya akan panggil itu pimpinan-pimpinan di bea cukai semuanya. Saya akan berikan deadline perubahan waktu dalam paling lama 3 bulan. Dan saya akan melakukan sidak-sidak khusus tanpa diketahui. Ketika saya ketemukan, maka selesai sudah pejabatnya. Dan saya akan bekerja sama dengan Badan Intelijen. Ada BAIS, ada BIN. Saya akan bekerja sama dengan Badan Intelijen Negara, Badan Intelijen Strategis ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Saya akan bekerja sama dengan pihak-pihak intelijen. Karena mereka punya data, barang masuk, keluar masuk, mereka punya data. Saya akan bekerja sama dengan mereka, saya akan minta izin kepada Presiden. Pak Presiden izin saya kerja sama dengan BIN, menggunakan BIN sebagai mata saya di lapangan karena wajar. Minta izin kepada Presiden karena BIN itu usernya adalah Presiden bukan Menteri. Pasok data dari Badan Intelijen. Oh, di sana mau ada masuk. Sikat begitu jadi pemimpin. Bukan ngancam-ngancam kalau tidak mampu memperbaiki dirinya akan saya bekukan. Harusnya Purbaya bicara dong, kalau saya tidak mampu memperbaiki bea cukai maka saya akan mundur. Begitu baru pemimpin. Kalau menyuruh bea cukai memperbaiki dirinya sama aja menyuruh robot memperbaiki dirinya. Opo yo bisa. Jadi Purbaya, saya sudah kenyang dengan serangan buzzer-buzzer Anda. Saya ingatkan Anda karena memang banyak yang terbius dengan citra yang Anda berikan di tengah publik yang haus akan melihat perubahan. Anda datang seolah-olah membawa perubahan, ternyata hanya omon-omon. Bahkan sampai sekarang nilai tukar rupiah pun terus melemah. Kesannya padahal waktu itu Anda akan membuat ekonomi, akan kaya raya kita semua ini. Fakta hari ini tidak ada yang berubah dan Anda mulai menyalahkan masa lalu. Anda bilang salah urus masa lalu segala macam. Cuci tangan itu memang mudah. Dan itu yang Anda sedang lakukan. Dengan mengambil posisi menyalahkan masa lalu supaya Anda tidak disalahkan bahwa Anda pun tidak mampu melakukan perubahan bagi bangsa dan negara. Itu yang saya sampaikan dari awal. Kerja dulu lah, kerja dulu, jangan banyak bicara. Kerja yang benar, merapikan bea cukai, Dirjen Pajak itu sebetulnya tidak sulit. Tapi butuh ketegasan seorang pemimpin. Ketegasan seorang pemimpin itu dengan berkata, aku bubarkan, aku penjarakan, aku bekukan. Bukan di situ ketegasan seorang pemimpin. Tapi pemimpin harus mempunyai strategi khusus.
bagaimana mengendalikan jajarannya. Dan itu yang Anda tidak mampu lakukan. Anda lebih suka dari panggung ke panggung, dari panggung podcast ke panggung podcast, panggung media ke panggung media, panggung penghargaan ke penghargaan, dan Anda bicara seolah-olah Anda akan membuat kita semua kaya raya. Faktanya sampai hari ini Indonesia tetap kesulitan, dan Anda mulai cuci tangan dengan mengatakan kita ini salah urus di masa lalu.